Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yuyun Karlina, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sosiologi semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai metode penelitian kualitatif sebagai tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Sosiologi dan Budaya yang dibawakan oleh Bapak Dr. Kaharudin SPD MPD PhD. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif? Menurut Sukma Dinata tahun 2005, dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa setiap kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, atau suatu proses pertukaran pengalaman-pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu itu sendiri. Yang mana setiap peneliti kualitatif percaya bahwa setiap kebenaran itu bersifat dinamis, yang mana kebenaran tersebut hanya dapat ditemukan melalui pengkajian atau penelaahan yang mendalam terhadap kasus yang sedang diteliti melalui interaksi orang-orang di sekitar mereka. Pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas mengenai paradigma penelitian kualitatif. Dalam menentukan suatu masalah yang akan kita teliti melalui metode penelitian kualitatif ini, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menentukan masalah tersebut. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan fenomenologi. Apa yang dimaksud dengan pendekatan fenomenologi ini? Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang digunakan untuk berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan kira-kira bagaimana peristiwa tersebut berpengaruh terhadap kehidupan manusia jika berada dalam kondisi atau situasi tertentu. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus ini adalah salah satu strategi riset dan penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala tertentu dengan latar belakang kehidupan yang nyata. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan grounded theory. Pendekatan grounded theory atau yang biasa disebut dengan landasan teori ini merupakan sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis yang memiliki variabel dalam sebuah penelitian. Karena landasan teori ini merupakan landasan yang paling kuat dalam melakukan sebuah penelitian. Oleh sebab itu, untuk teman-teman semua yang hendak melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif harus memiliki teori yang baik dan juga benar. Selanjutnya yaitu naratif. Naratif adalah rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau bersifat menguraikan dan menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi atau yang ingin diceritakan kepada orang lain. Yang terakhir yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka adalah daftar referensi dari semua jenis referensi yang digunakan selama dalam proses penelitian. Misalnya, buku, tesis, disertasi, skripsi, proposal, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas mengenai penentuan lokasi penelitian. Dalam menentukan lokasi penelitian yang akan kita teliti, kita memang betul-betul harus memikirkan dan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya sehingga data yang kita gunakan atau data yang kita perlukan selama dalam proses penelitian bisa kita dapatkan melalui lokasi yang kita pilih. Pembahasan selanjutnya mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini merupakan alat pada saat peneliti menggunakan metode dalam proses pengumpulan data sehingga pekerjaannya jauh lebih mudah, lebih baik, lebih praktis, lebih simpel, dan tentu saja dalam proses pengolahannya jauh lebih mudah. Selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini adalah termasuk mewawancarai serta dokumentasi yang dicatat di lapangan selama dalam proses penelitian berlangsung. Ini terdiri dari dua aspek. Aspek yang pertama yaitu deskripsi dan aspek yang kedua yaitu refleksi. Deskripsi ini mengenai apa-apa yang dirasakan selama dalam proses penelitian. Misalnya, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, dan apa yang kita saksikan selama dalam proses penelitian. Sedangkan di refleksi ini berkaitan masalah, komentar, serta kesan dan pesan selama dalam proses penelitian. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana, yang tentu saja ini akan lebih mudah dipahami dan yang pasti akan lebih mudah untuk diimplementasikan.
Selanjutnya mengenai keabsahan data. Keabsahan data ini ketika data yang kita peroleh selama dalam proses penelitian itu sama dengan data sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga data yang kita sajikan itu mampu kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya mengenai pengkodean data. Pengkodean data ini merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk memberikan penegasan pada data yang terlibat, misalnya data dan pensinyalan atau transmisi data. Perlu diperlihatkan fasilitas komunikasi dan media yang terlihat. Nah, pembahasan yang terakhir tentang etika penelitian. Etika penelitian ini adalah sudut pandang atau ketentuan baik buruknya atau benar dan salahnya apa yang kita lakukan selama dalam proses penelitian. Demikian pembahasan mengenai metode penelitian kualitatif. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat kalian semua subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.